atau perilaku yang kurang baik, ya, bukannya pindah rumah kemudian ke tempat yang jauh. Assalamualaikum semua, kembali lagi dengan Dialog Iman. Hari ini kita kembali lagi dengan Ibu Hajadia sebagai narasumber kita. Kepada Ibu Hajadia, kita persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratim mustaqim. Wa khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radatnahu asfala safilin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tahirinal mujahidin amma ba'du. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyambut tahun baru Islam dan bulan Muharram yang mulia ini, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan sangatlah banyak. Mulai dari nikmat sehat hingga nikmat sakit, nikmat umur hingga nikmat penyakit. Dan nikmat yang paling penting yaitu kesehatan dan kesempatan untuk beribadah. Bila kita hitung-hitung, nikmat Allah sangatlah banyak. Maka dari itulah Allah tidak pernah menyuruh kita untuk menghitung tentang betapa banyak nikmatnya. Melainkan Allah perintahkan kita untuk bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adabi lasyadid. Salawat berhiaskan salam, marilah kita sampaikan kepada junjungan semesta alam, kekasih Allah, suri tauladan umat manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan seiringnya bersalawat kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada terasa Dzulhijjah telah berlalu. Dan saat ini kita tiba di bulan Muharram 1447 Hijriah. Muharram adalah bulan yang spesial, adalah bulan yang mulia di tahun baru Islam. Apakah kita atau kalian tahu apa saja keistimewaan dan keutamaan bulan Muharram? Tahu nggak keistimewaannya bulan Muharram? Wah, kurang tahu tuh, Bu. Kenapa nggak tahu? Nanti Ibu beritahu. Oke, siap, Bu. Berbicara tentang Muharram, rasanya banyak dari kita yang ingat dengan peristiwa Nabi Musa alaihissalam yang diselamatkan oleh Allah dari kejaran pasukan Fir'aun. Di momentum bulan Muharram, pulalah Allah tenggelamkan Fir'aun yang hari ini kita syukuri melalui dilaksanakannya puasa Asyura alias puasa 10 Muharram. Kalau nanti di bulan Muharram kita mau puasa di bulan Muharram tanggal 10. Ya, Asyura namanya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Keistimewaan bulan Muharram yang pertama adalah bulannya Allah. Rasulullah bersabda, nih, dengerin ya, bersabda. Afdhalu syiyami ba'da Ramadana syahrullah Muharramu wa abdolus sholati ba'dal faridotil sholawatul lail. Yang artinya, seutama-utama puasa setelah Ramadan ialah puasa di bulan Muharram. Dan seutama-utama sholat sesudah sholat fardu ialah sholat malam. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1982 dan kitab puasa. Ya, jadi di kitab 1982 dalam kitab puasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
dari hadis tadi, Allah menerangkan bahwa bulan Muharram adalah syahrullah. Syahrullah artinya bulannya Allah. Masya Allah ya. Sungguh mulia bulan Muharram dan sungguh besar dan utama pahala berpuasa di bulan Muharram. Jemaah yang berbahagia, lalu puasa apa yang kita laksanakan pada bulan Muharram? Tahu nggak kalian? Apa puasa yang kita laksanakan pada bulan Muharram? Masa apa tuh, Bu? Hah? Masa apa tuh? Puasa ya, ini kita jelaskan. Ya, utamanya ialah puasa Asyura. Ada puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Dan ada pula puasa Tasu'ah pada tanggal 9 Muharram. Ada Tasu'ah dan Asyura. Jadi itu puasa yang diperintahkan untuk melaksanakan puasa di tanggal 9 dan 10 Muharram, yaitu Tasu'ah dan Asyura. Itu pahalanya besar ya. Namun untuk memaksimalkan bulan Muharram, kita tetap bisa menambah puasa sunnah. Misalnya puasa Senin, Kamis, dan puasa Ayyamul Bid. Tahu nggak Ayyamul Bid tanggal berapa? 15 pertengahan bulan Hijriah kami. 15, 16, 17. Itu Ayyamul Bid 3 hari ya. Pada tanggal 13, 14, 15, bukan 15, 16, 13, 14, 15. Iya. Jadi puasa di tengah-tengah bulan itu sampai tanggal 15, 13, 14, 15. Di bulan Muharram. Tapi kalau Ayyamul Bid bisa di bulan-bulan selain Muharram. Ya, itu puasa yang paling bagus, puasa sunnah yang baik, yaitu Ayyamul Bid atau puasa di bulan Muharram, yaitu puasa hari Tasu'ah dan Asyura. Lalu seperti apa tawaran puasa nih, tawaran pahala nih di bulan Muharram? Dan kebaikan yang kita dapatkan jika melaksanakan puasa Asyura. Ada puasa Asyura di bulan Muharram. Nah, kita dengarkan lagi Rasulullah bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ini ahtasibu alallahi ayyakufara sanatallati qablahu." Yang artinya, aku berharap kepada Allah bahwa puasa pada hari Asyura dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor 1728 dalam kitab puasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram adalah bulan yang suci dan mulia. Dikisahkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat orang. Siapa orang? Orang Yahudi. Orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa hari Asyura adalah hari baik, yaitu hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya. Sehingga Nabi Musa alaihissalam pun berpuasa pada hari ini sebagai bentuk syukur kepada Allah. Namun setelah itu Nabi Muhammad SAW pun berkalam bahwa kami, yaitu kaum muslimin, lebih layak menghormati Musa daripada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi aja menghormati Musa, apalagi kaum muslimin. Kata kaum muslimin, kami yang lebih layak untuk menghormati Nabi Musa ketimbang kaum Yahudi. Akhirnya kita berpuasa Asyura. Bahkan dalam riwayat lain, ketika Rasul ditanya sahabat tentang umat muslim yang berpuasa Asyura dan berbarengan dengan kaum Nasrani dan Yahudi, Rasul pun berniat melaksanakan puasa Tasu'ah alias puasa 9 Muharram untuk menyelisihi mereka. Namun qadarullah, belum tiba tahun depan Rasulullah telah wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan berikutnya dari bulan Muharram ialah menjadi momentum untuk berhijrah.
Ya, sebagaimana diketahui bahwa hijrah pada zaman Rasulullah SAW merupakan kabar gembira bagi dunia Islam. Ketika itu, tahun 1 Hijriah, Rasulullah SAW melakukan perjanjian Aqobah kepada orang-orang Yastrib. Saat Rasul datang ke kota Yastrib, beliau dan pasukannya disambut gembira. Bahkan anak-anak dan masyarakat Yastrib menyambut Rasulullah SAW dengan syair Tola'al Badru. Tahu nggak Tola'al Badru? Tola'al Badru alaina min saniyatil wana wa zaba syukru alaina mada'ali lahida. Kayak gitu tuh. Ya, seraya atau memuji Nabi Muhammad SAW sebagai bulan purnama indah yang bakal menerangi Madinah. Yastrib itu adanya di Madinah, ya. Dan ternyata benar semangat hijrah Rasulullah bersama umat Islam ke Madinah di kala itu menjadi berita gembira sekaligus menjadi cikal bakal kemajuan Islam di Madinah. Ya, jadi di era sekarang ini hijrah tidak melulu tentang bepergian ke tempat yang jauh. Hijrah adalah perpindahan dari perilaku buruk menuju perilaku yang baik. Atau perilaku yang kurang baik menjadi lebih baik. Itu, ya. Kalau bukannya pindah rumah, bukan. Hijrah itu bukan pindah dari tempat satu, tapi yang sekarang adalah bagaimana kita hijrah dari perilaku yang tadinya kurang baik menjadi perilaku yang lebih baik. Itu. Jamaah yang berbahagia, Muharram alias Tahun Baru Islam adalah momentum yang sangat baik bagi kita. Terutama untuk melakukan evaluasi atas atau muhasabah. Muhasabah diri, kayak semacam introspeksi diri, refleksi, kemudian mengatur kembali rencana ibadah. Ya, supaya lebih dekat dan lebih takwa kepada Allah. Selain yang saya sampaikan tadi, masih ada banyak keutamaan dan keistimewaan di bulan Muharram. Masih banyak. Karena Muharram adalah syahrullah. Bulannya Allah. Adalah bulan yang agung nan mulia. Kita sangat dianjurkan untuk menambah pundi-pundi amal dari jalur sedekah, bersilaturahim, hingga sholat sunnah. Sholat misalnya yang tadinya cuma sholat wajib dikerjakan ditambah sholat sunnah rawatib, ya misalnya gitu. Jadi ditambah tuh sholatnya, tambah baik gitu. Mari kita bersemangat melakukan ibadah, ya. Jadi kalau makin tahun baru berganti, ibadahnya tambah semangat, ya. Tidak peduli sebesar atau sekecil apapun kebaikan, yang terpenting adalah niat dan keikhlasannya. Ya. Karena kita tidak pernah tahu apakah sholat kita diterima atau tidak. Haji kita diterima atau tidak. Sedekah kita diterima atau tidak. Karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan tentang keistimewaan bulan Muharram. Mari kita sambut Tahun Baru Islam dengan rasa syukur dan mematangkan persiapan demi menghadapi dunia akhirat. Ya, banyak maaf, mungkin ada kekurangan, kesalahan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Ya. Burung pipit mandi di sawah. Cakep. Bibir dikulum pakai sepatu. Cakep. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi gitu ya teman-teman, setelah pembahasan dari tentang tahun baru Islam, apa hikmahnya dan apa bagaimana cara kita mensyukurinya yang disampaikan oleh Bu Haja Dia, semoga kita makin banyak ilmunya gitu ya. Amin. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asih Bu. Oke.